MotoGP Misano kemungkinan gelar balapan dengan penonton. Balapan MotoGP 2020 di Misano sepertinya bakal ramai dengan riuhan penonton. Jika sesuai kalender, Misano seharusnya menjadi ronde ke-6 dan ke-7 di MotoGP 2020. MotoGP San Marino sendiri rencananya menggelar 2 balapan sekaligus. Sebelumnya, ramai isu MotoGP 2020 bakal sunyi senyap karena larangan penonton untuk datang langsung. Hal ini sedang dipersiapkan Dorna Sport sebagai penyelenggara MotoGP. Kabar baik, yaitu balapan MotoGP bisa saja digelar dengan adanya penonton. Sempat menempuh mekanisme yang cukup sulit karena adanya protokol kesehatan yang harus ditaati. Meski begitu, tinggal selangkah lagi MotoGP San Marino bisa terwujud. Kini, tinggal soal perizinan dari pemerintah San Marino supaya MotoGP 2020 Misano bisa diselenggarakan. Peluangnya tidak di tangan kami, tergantung pemerintah. Akan tetapi, saat ini memang ada peluang besar, kami akan berusaha keras mewujudkannya, kata Managing Director MotoGP San Marino. Peluang besar balapan Formula One di Monza juga cukup membesarkan peluang balapan MotoGP di Misano, termasuk soal balapan kedua. Jika kami membuka pintunya, kepastiannya akan dikurangi. Sekarang ini, idenya adalah memperhitungkan kursi tribunnya, kata Andrea Albani. Sirkuit Misano mempunyai tribun dan rumput lapang yang bisa digunakan sebagai tempat penonton balapan. Kami punya 30.000 kursi, kami harus paham bagaimana pemakaian yang logis. Sementara untuk lapangan rumput, sepertinya cukup rumit. Pemberian jarak antar penonton akan lebih sulit diatur, tutup Albani. Danilo Petrucci sudah tanpa beban di Ducati. Danilo Petrucci dan Ducati akan pisah jalan di akhir musim MotoGP 2020. Rider Italia itu kini menjalani tahun terakhirnya dengan Ducati tanpa beban. Ducati sudah mengumumkan Jack Miller menjadi pembalapnya untuk MotoGP 2021 menggantikan Danilo Petrucci. Masa depan Petrucci mulai diragukan setelah tampil buruk di paruh kedua musim 2019. Setelah menjadi yang tercepat di Mugello, rider 29 tahun itu kesulitan bersaing di barisan terdepan. Petrucci cuma sekali meraih podium di urutan ketiga MotoGP Catalunya. Kalau di total, cuma ada 3 podium di sepanjang musim 2019 ditambah finish ketiga di MotoGP Prancis. MotoGP musim ini masih belum menemui jalan terang terkait waktu start lagi. Pandemi virus corona penyebabnya. Petrucci hanya ingin tampil semaksimal mungkin karena sudah tak ada beban. Ini akan menjadi kompetisi di mana Anda tak bisa melakukan kesalahan. Saya mencoba untuk mempersiapkan diri agar bisa dalam kondisi terbaik. Saya tak sabar agar bisa mengesankan, baik dalam level personal dan olahraga. Saya mempunyai tahun terakhir di motor pabrikan dan mengesampingkan masa depan saya akan seperti apa. Saya ingin meraih hasil bagus, kata Danilo Petrucci. Juara dunia World Superbike ungkap Quartararo telah merusak pasar pembalap MotoGP. Juara dunia World Superbike musim 2003, Neil Hudson, mengungkapkan jika Fabio Quartararo telah merusak pasar pembalap MotoGP. Dia merefleksikan hal itu telah berubah sejak kedatangan Fabio Quartararo di kelas utama MotoGP. Pasar pembalap kali ini melihat orang-orang muda yang menjadi pusat perhatian. Tim-tim dengan tekun mencari lawan Marc Marquez di antara para pemain muda. Bayangkan saja, Danilo Petrucci pada usia 29 tahun akan kehilangan tempatnya di tim pabrikan Ducati untuk kepentingan Jack Miller yang berusia 25 tahun di musim 2021. Atau pikirkan saja nasib Valentino Rossi yang berusia 41 tahun dan karir legendaris di belakangnya. Ada 2 solusi, pensiun atau membalap di tim satelit Petronas SRT. Sebagai gantinya, Fabio Quartararo yang sangat muda, meskipun tidak ada kemenangan di kelas Premier MotoGP musim lalu, akan tetapi membuat kesan yang sangat baik meski debutan di kelas utama. Quartararo telah menghancurkan segalanya atau setidaknya pembalap yang lebih tua. Saya suka Fabio dan saya ingin dia cepat, tapi saya tidak pernah berpikir dia akan berhasil.
Sejujurnya, saya tidak berpikir dia bisa menargetkan 10 besar, apalagi 5 besar, atau semua podium dan semua pole, kata Neil Hudson. Pembalap Prancis tersebut mampu mengubah sedikit cara tim berpikir, bahkan yang paling sukses. Orang-orang seperti Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso beresiko gulung tikar. Itulah sebabnya sekarang orang-orang melihat dan para manajer tim berpikir, jika saya terus bertaruh pada Dovi dan Cal atau driver lain di atas 25 tahun, mereka telah memiliki cukup waktu di lintasan. Mereka harus menaikkan level diri mereka sendiri. Seorang pembalap masih bisa menang dengan tim baru, motor baru, kepala teknis baru, dan lain-lain. Quartararo telah melakukan hal-hal besar dan sekarang semua orang bertanya siapa selanjutnya. Tutup Neil Hudson. Sempat malu-malu, Jorge Lorenzo terang-terangan mau kembali balapan MotoGP. Jorge Lorenzo sudah resmi pensiun sebagai pembalap reguler usai MotoGP 2019 berakhir. Setelah itu, Jorge Lorenzo malah kembali bersama Yamaha meski cuma sebagai test rider. Namun, yang mengejutkan, Lorenzo sempat dijadwalkan balapan lagi sebagai pembalap wildcard di MotoGP 2020 meski akhirnya gagal karena seluruh wildcard dibatalkan. Berbicara soal kembali balapan, Lorenzo agak malu-malu sebelumnya dan banyak keles. Selain itu, banyak yang mencibir langkah Lorenzo yang membingungkan, termasuk dari kalangan pembalap. Tapi, Esguerra tak bisa menyembunyikan darah panasnya sebagai pembalap. Kini, Lorenzo malah terang-terangan mau kembali balapan sebagai pembalap reguler. Benar, belum ada yang memanggilku balapan lagi. Aku tak tahu apakah akan ada yang melakukannya. Jika tidak, aku masih bahagia. Tapi jika ada panggilan, aku akan mendengarkan, kata Jorge Lorenzo. Namun, Lorenzo menegaskan akan memberikan syarat jika ia kembali balapan. Pembalap asal Mallorca ini tak mau jika hanya menjadi penggembira di MotoGP. Jika ada peluang, aku akan memanfaatkannya hanya jika bisa mencoba memenangkan gelar, kata Jorge Lorenzo. Saat ini, Lorenzo mengaku menikmati hidup barunya yang lebih santai. Lorenzo juga cukup puas bisa jadi test rider Yamaha saat ini. Sekarang aku punya peran beda dan tujuanku membawa pembalap Yamaha memenangkan gelar. Tutup Jorge Lorenzo. Marc Marquez diblokir Ducati usai cekcok dengan Valentino Rossi. Pengamat kawakan MotoGP, Carlo Pernat, menyatakan Marc Marquez nyaris membubuhkan tanda tangan di kertas kontrak yang disodorkan Ducati. Hal ini Pernat sebut terjadi pada tahun 2015 lalu sebelum persahabatan Marquez dan Valentino Rossi hancur akibat insiden Sepang Crash. Kala itu, kontrak Marquez dengan Repsol Honda baru akan habis pada akhir 2016. Namun, Ducati disebut Pernat telah mengincarnya mulai 2015. Meski begitu, Pernat menyebut Ducati telah memblokir dan jadi urung menggait rider Spanyol itu setelah ia berselisih dengan Valentino Rossi. Seperti yang diketahui, Sepang Clash merupakan peristiwa di mana Rossi menuduh Marquez membantu Jorge Lorenzo menjegalnya merebut gelar. Sekaligus di mana keduanya bersenggolan dalam balapan yang menyebabkan Marquez terjatuh dan Rossi dihukum start terbuncit di Valencia. Uniknya, Pernat menyatakan bahwa pemblokiran tersebut telah dicabut oleh Ducati yang diketahui memang sempat tertarik menggait Marquez untuk musim 2021, namun ditolak karena 8 kali juara dunia itu memilih bertahan di Honda sampai 2024. Pada 2015, Ducati dan Philip Morris ingin menggait Marc, tapi setelah apa yang terjadi di Malaysia dengan Vale, Ducati memberikan tanda silang kepada Marc. Kini, mungkin tanda silang itu sudah hilang. Saya rasa ia ingin menang dengan motor lain karena Vale pernah melakukannya, kata Carlo Pernat. Uniknya, pernyataan Pernat justru berlawanan dengan pengakuan Marquez. Marquez tak menutup kemungkinan pindah tim suatu saat nanti, tapi menyebut fakta bahwa dirinya menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun dengan Honda adalah bukti bahwa menang dengan motor lain bukanlah target yang terlalu penting. Saya berusia 27 tahun dan mempunyai kontrak baru berdurasi 4 tahun. Takkan ada yang tahu apakah saya nanti bakal pindah tim.
Saya dengar orang bilang saya harus menang dengan motor lain, tapi bertahan di Honda adalah keputusan yang berasal dari hati saya. Jadi, saat ini saya bilang tidak pada peluang pindah tim. Tapi di masa depan, siapa yang tahu? Tutup Marc Marquez. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.